Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leli Lestari. NIM saya 1021710037. Di sini, saya akan menjelaskan tugas akhir sebelum UHS saya, yaitu tentang My Investment, My Picture. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya menginvestasikan dana harta saya, uang saya yang saya miliki itu dalam bentuk investasi properti, tanah, dan bangunan di perkotaan. Kenapa saya memilih investasi di properti itu nanti bakal saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada 5 pembahasan yang bakal saya jelaskan di slide berikutnya, yaitu pertama, pendahuluan, yang kedua, alasan investasi di properti, yang ketiga, pemilihan lokasi investasi, yang keempat, anggaran biaya yang bakal saya keluarkan, yang kelima, keuntungan jangka panjang yang saya dapatkan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Tokoh utama yang bakal saya jadikan di cerita ini adalah Leli, yaitu saya sendiri. Saat Leli lulus S1 di Universitas Internasional Semen Indonesia tahun 2001, lanjut mencari pekerjaan dan menikah, mulai akhir tahun 2001 Leli mulai mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan dari hasil keringat dan mewujudkan impiannya dengan menginvestasikan di properti, yaitu membeli tanah, beli bangunan, membeli rumah, kontrakan, dan kos-kosan. Nah, target awal Leli adalah membeli tanah. Tanah itu tanah bentuk tanah kosong tanpa bangunan, dan bangunan dengan lokasi yang strategis yang harganya naik dengan cepat, yang biasanya naik 20% sampai 25% per tahunnya. Jadi, kenapa saya milih investasi di properti termasuk tanah? Karena menurut saya keuntungan yang saya dapatkan itu tidak bakal rugi karena untungnya itu bakal naiknya sampai 20 sampai 25%-an per tahunnya. Jadi kalau misalnya dana yang saya keluarkan, dana yang saya modali buat beli tanah itu tidak bakal menyusut. Nah, dengan niat positif yang mulia, dari mulai kuliah hingga lulus kuliah ini, memang impiannya modal awal yang saya keluarkan itu yang sudah terkumpul hampir 3 tahun sebesar 100 juta. Tapi dengan uang 100 juta ini, Leli belum bisa beli apa-apa. Belum bisa beli tanah dan bangunan karena uang itu masih dikumpulin karena menurut Leli itu belum cukup. Nah, kemudian di sini alasan Leli memilih investasi properti itu ada 6 poin yang saya bakal jelasin di sini. Yang pertama itu resiko tidak besar. Jadi kalau misalnya menginvestasikan ke properti tanah itu tuh resikonya tidak besar, tidak sama halnya kayak kita menginvestasikan dalam saham. Saham memang dalam jangka pendek, dalam jangka panjang itu beragam keuntungannya. Tapi saya sini memilih resiko yang tidak besar saja, yang mencari aman saja menurut saya. Yang kedua itu keuntungannya tuh 10% sampai 25% per tahun. Yang seperti yang saya jelaskan di pendahuluannya tadi. Nah, biaya perawatannya tidak besar karena kalau kita membeli tanah nih, Kak, 10 tahun lagi baru saya 10 tahun lagi baru saya bangun. Tanah itu mungkin kalau tidak saya rawat pun dalam 1 tahun pun tidak apa-apa. Gak apa-apa karena tanah kosong. Kalau misalnya kita beli dalam bentuk rumah jadi, itu baru perawatannya ya lumayan. Per tahunnya, per bulannya harus mengeluarkan uang buat perawatan. Tapi tidak tidak semahal kalau kita merawat kayak sepeda motor, mobil itu tidak mahal. Nah, terus tanah tidak mengalami penyusutan. Nah, saya bilang tanah tidak mengalami penyusutan. Yang mengalami penyusutan itu bangunannya, rumahnya, bukan tanahnya. Nah, yang kelima itu keuntungan tambahan jika bangunannya itu dipakai. Misalnya nih, saya beli tanah kosong. Tanah kosong itu saya bangun rumah, saya bangun kontrakan, saya bangun kos-kosan yang berbentuk rumah, udah tegak. Itu tuh bakal menghasilkan uang. Jadi uang itu sudah ngalir aja gitu. Yang keenam itu harga tanah yang beragam. Jadi nggak semua harga tanah itu mahal sih menurut saya. Kalau kita misalnya membuat investasi, nggak ada masalah sih kalau kita beli nggak di tengah-tengah kota, cuman masih di kota, cuman agak di pinggiran, pasti harga tanahnya tuh agak murahan dikit. Cuman ya nggak apa-apa, yang penting itu tanah, pasti tempatnya strategis gitu.
ada akses jalan masuknya, terus dekat dengan sekolah atau segala macamnya, tapi itu nggak apa-apa menurut saya. Terus yang selanjutnya itu pemilihan lokasi. Jadi di sini ada 4 pemilihan lokasi yang menurut saya itu ah, seperti saya jelaskan di slide berikutnya itu lokasi harus strategis dong. Nah, yang kedua itu um, memilih lokasi yang dekat dengan pasar, sekolah, kampus dan lain-lain. Jadi, kenapa saya memilih yang dekat dengan pasar, sekolah dan kampus? Itu karena kalau misalnya nih saya dekat dengan pasar, pasti saya buat tanah kosong saya itu saya bangun rumah kontrakan. Pasti banyak orang yang tinggal dari kampung pindah ke kota dan tidak punya tempat tinggal, pasti ngontrak. Ngontraknya itu pasti tidak jauh dari pasar. Kalau yang namanya dekat pasar pasti di tengah-tengah kota. Terus kalau dekat sekolah sama kampus otomatis saya bakal bangun kos-kosan. Karena apa? Karena kos-kosan itu ya uang masuknya juga besar, terus kayaknya menjaminkan aja menurut saya gitu. Pasti banyak orang yang tinggal, yang kalau kos kos dari yang di kampus nih banyak nih yang dari luar pulau, luar kota, yang ngekos jauh-jauh gitu buat nyari ilmu, pasti kan ngekos. Yang tidak punya saudara pasti ngekos kayak saya ini gitu. Terus yang ketiga itu memilih lokasi akses jalan yang mudah. Jadi kalau saya mau beli tanah, beli bangunan, beli apapun aset itu pasti saya memilih akses jalannya tuh mudah, kayak di pinggir jalan, terus pokoknya bisa dilalui sama sepeda motor atau mobil deh, minimalnya sepeda motor lah, tidak di belakang rumah orang lah. Terus harga sesuai, lokasi sesuai, ini penting sih. Jadi 4 pemilihan lokasi yang saya tulis di sini tuh penting menurut saya. Jadi kalau misalnya satu aja yang cacat, saya mungkin bakal mempertimbang beratkan lagi. Nah, ini perhitungan anggaran gaji nih. Jadi misalnya nih gaji Leli itu per bulannya tuh 5 juta. Nah, biaya kehidupan selama 1 bulan itu 2 juta. Maaf, ini belum dibantu sama suami. Nah, sisanya itu 3 juta, belum ditambah uang tabungan suami juga. Jadi ini misalnya ini tabungan saya sendiri. Jadi tabungan terkumpul selama 1 tahun itu 36 juta. Nah, kalau 3 tahun kan 108 juta. Nah, tabungan 5 tahunnya itu kan 180 juta. Tapi ini tabungan saya sendiri dianggarkan. Belum digabungkan sama tabungan dari suami. Nah, anggaran biaya nih, target saya kan memiliki 1 hektar tanah itu dalam 10 tahun. Tanah kosong dan 16 tahun dan waktu 16 tahun itu untuk membuat bangunan. Nah, 1 hektar tanah kosong kan tanpa bangunan kan dimisalkan ini 500 juta. 500 juta itu saya saya bisa beli dalam waktu 10 tahun itu, jadi harus satu tahunnya saya harus ngeluarin uang berapa nih biar bisa ngumpulin duit segitu. Berarti buat dalam waktu 1 tahun saya harus ngumpulin uang 50 juta. Tadi dari tabungan Leli kan 36 juta nih per tahun. Berarti ditambah tabungan suami kan nggak tahu nih berapa. Pasti dikira-kira 50 jutanya cukup lah buat 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 beli tanah dalam waktu 10 tahun ini kalau misalnya tidak ada kejadian apapun. Mudah-mudahan tidak ada kejadian apapun dan bisa membeli tanah dan menabung dalam 1 tahun 50 juta kurang lebih. Nah, dana pembangunan satu rumah nih misalnya 80 juta. 80 juta ini sudah termasuk bangunan buat bayar tukang atau pekerjanya deh maksudnya. Terus dana yang harus dikumpulkan kan 80 juta dalam 10 ini saya buat 10 rumah. Karena 1 hektar itu mungkin saya anggarin bisa bangun 10 rumah buat rumah-rumah kontrakan gitu. Jadi 800 juta. 800 juta. Nah, tabungan Lali kan 36 juta nih 1 tahun. Tabungan suami kan nggak tahu berapa. Berarti kan 50 juta. Lah, anggaran penyelesaiannya kan berarti kalau misalnya 50 juta uang Lali 1 tahun tabungannya dan tabungan suami 50 juta, berarti kan 800 juta yang dibutuhkan. Berarti Lali harus menyelesaikan rumah dalam 10 rumah itu berarti 16 tahun. 16 tahun buat nyelesain 10 rumah dengan duit 800 juta. Nah, biaya perawatan bangunan. Jadi 1 bulan itu Lali menganggarkan 1 bulan perawatannya 500.000. Kalau 1 tahun berarti kan 6 juta. 10 tahun berarti 60 juta. Kalau 16 tahun berarti
360 juta. Nah, nggak mungkin kan dalam 1 tahun kalau misalnya bangunannya udah jadi 2 atau 3 bangunan, mungkin kan pasti udah ada yang nempatin. Nah, uang penempatannya itu bakal Leli masukin buat masuk biaya perawatan yang 500.000 ini. Lebihnya masukin ke dalam ATM lagi dong, tabungan. Nah, umur penikmatan hasil. Umur Leli pada tahun 2022 itu 22 tahun. Proses pencarian dana kan selama 26 tahun. 10 tahun buat beli tanah kosong, 16 tahun buat bangun rumah, 10 kontrakan. Nah, jadi umurnya 48 tahun. Kira-kira kurang lebih 50 tahun lah buat nikmatin hasil yang sudah nyata. Nah, ini dengerin umur suaminya 26 tahun nih, beda 4 tahun dari umur Lali. Nah, proses pencariannya kan 26 tahun. Berarti kan kurang lebih umur suami udah 52 tahun. Umur 52 tahun sama 48 tahun itu kan belum pensiun. Dan belum pensiun udah menikmati hasil sebanyak itu. Jangka panjangnya sangat 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 bagus sih menurut saya. Nah, keuntungan jangka panjangnya itu yang pertama kan harga tanah yang semakin meningkat tiap tahunnya akan memperoleh keuntungan. Nah, misalnya nih kan awal tadi beli 500 juta, ditambah aja 20% kenaikannya nih. Berarti 600 juta per tahun. Kalau 600 juta per tahun, misalnya dalam 10 tahun tidak menjual, misalnya dalam 10 tahun, berarti kan kenaikan dalam 1 tahun kan 100 juta dikali 10 tahun. Berarti ada naik berarti dapat 1 miliar dong dalam 10 tahun per 10 tahun. Jadi keuntungannya banyak banget kalau kita misalnya investasi di tanah karena setiap tahunnya meningkat setidaknya 10-25% dan terus yang kedua itu bisa dinikmati bersama dan kenikmatannya itu tidak akan habis. Jadi kalau dinikmati 1 hektar tanah itu karena nggak akan habis gitu. Hidup tentram dan nyaman. Pasti kalau udah punya tanah gitu, udah punya bangunan, udah punya kontrakan, udah punya kos-kosan, hidup tentram. Mungkin kalau kita udah nggak kerja lagi, tapi uang tetap ngalir. Terus setiap tahun kapital again-nya itu meningkat. Nah, inilah alasan pertama kenapa Leli memilih investasi itu dalam bentuk properti, tanah dan bangunan, seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi yang Leli berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.